Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita di pagi hari ini Allah kumpulkan di tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah, dan Allah kumpulkan kita dalam salah satu dari amalan yang dicintai oleh Allah, di masjid Allah dan dalam rangkaian talabul ilm. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita pada pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, di pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tidak lekang oleh zaman. Berbakti tiada henti. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala naik ke atas mimbar, di tangga yang pertama beliau mengatakan amin. Naik lagi di tangga kedua beliau mengatakan amin. Di tangga yang ketiga beliau pun juga mengatakan amin. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebab engkau mengucapkan amin?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Saqiyun 'abdun", celakalah seorang hamba yang ia berjumpa dengan Ramadan falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak kunjung diampuni. Karena kita tahu bersama Ramadan adalah bulan maghfirah seluruhnya tanpa dipecah-pecah. Lalu Nabi juga menjelaskan saqiyun 'abdun, celakalah seorang hamba, celaka, merugi dunia akhirat. Barang siapa yang ia hidup di muka bumi ini berjumpa dengan kedua orang tuanya, walam yadkhulul jannah, tapi tidak masuk surga karena kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, Nabi pun mengatakan saqiyun 'abdun, celaka seorang hamba yang ketika namaku disebut, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yusalli alayya, dan tidak bersalawat atasku. Para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, orang tua ini mutiara dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama ketika menjelaskan tentang dalil-dalil birrul walidain sampai pada sebuah kesimpulan, yakni berbakti kepada orang tua adalah hukum sebab tanpa akibat. Hukum sebab tanpa akibat. Apa maksudnya? Tidak peduli ketika bagaimana orang tua saat memberikan asuhan kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita, bahkan tidak peduli bagaimana perangai orang tua, bakti kepadanya tidak pernah gugur.
Ini merupakan kesimpulan yang patut untuk menampar sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan, wajar kalau saya tidak berbakti kepada bapak, karena bapak bersikap demikian. Wajar kalau saya tidak berbakti kepada ibu, karena ibu bersikap demikian. Ini keliru besar. Dan banyak sekali dalil-dalil, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW menjelaskan bagaimana seruan langsung dari Allah, seruan dari Nabi SAW untuk bakti kepada orang tua. Bahkan para jamaah sekalian, bakti kepada orang tua sejatinya termasuk ajaran yang diperuntukkan kepada Bani Israel, bukan hanya kaum muslimin saja. Artinya apa? Artinya bakti kepada orang tua sejatinya adalah ajaran yang tidak ada logika sehat menolaknya, dari umat zaman dahulu sampai umat di masa mendatang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan bagaimana Bani Israel pun diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan tatkala kami ambil perjanjian kepada orang-orang dari kalangan Bani Israel untuk menyembah Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Dalam ayat yang masyhur yang diperuntukkan untuk kita semuanya, kaum muslimin, Allah Ta'ala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, hendaklah engkau beribadah kepadanya tanpa menyekutukan apapun itu, wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan Ia, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan banyak sekali dalil-dalil lainnya. Para jamaah sekalian, kalau kita perhatikan 3 dalil ini saja, kita akan tahu bahwa bakti kepada orang tua setahap setelah seruan untuk bertauhid. Sebuah pertanyaan sederhana, mentauhidkan Allah, apakah hukum yang menyesuaikan dengan akibat? Apakah kalau kita ini diberikan jabatan oleh Allah kita berbakti, atau kita mentauhidkannya? Apakah ketika kita diberikan kekayaan kita berbakti, atau kita mentauhidkannya? Apakah ketika kita diberikan kesehatan maka kita mentauhidkannya? Dan sebaliknya tidak. Enggak. Mau kita diberikan jabatan atau tidak, mau kita diberikan kekayaan atau tidak, mau diberikan kesehatan atau tidak, mentauhidkan Allah mutlak. Begitu pula dengan bakti. Mau orang tua ini nyun sewu saestu, hanya bermodalkan dengan setetes sperma, lalu kemudian mencampakkan kita, bakti tidak akan gugur. Mau orang tua ini hanya kemudian ngeden kalau bahasa Jawa Timurannya, lalu kemudian lahirlah diri kita, dan tidak kemudian ngopeni diri ini, tidak gugur bakti kita. Sebagaimana tidak gugur ketika seorang hamba ini diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, dan Allah berikan ujian seumur hidupnya, dan Allah berikan musibah sepanjang hidupnya, tidak akan gugur. Perintah untuk mentauhidkan Allah, sebagaimana pula tidak gugur bakti untuk kepada orang tua. Para jamaah sekalian, kalau kita melihat bakti kepada orang tua, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa buruknya kita dalam bersikap kepada orang tua termasuk hal yang menyebabkan cepatnya azab. Sekali lagi, menyebabkan cepatnya azab. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjila li sahibihi al-'uqubah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa pun, kata Nabi, tidak ada dosa apapun itu, korupsi, fitnah,
dan lain sebagainya. Tidak ada satu dosa pun yang paling cepat mendatangkan azab Allah bagi pelakunya minal baghi wa qati'atir rahim, melainkan di sana dosa baghi. Ma makna baghyu? Baghyu ini dosa yang berkaitan dengan kehormatan seseorang, zina dan yang semisalnya, termasuk homoseksual, LGBT dan nama-nama lainnya. Ini baghyu, dosa yang berkaitan dengan kehormatan, wa qati'atir rahim, dan pemutusan tali silaturahim. Maka apa pemutusan tali silaturahim yang paling berat? Pemutusan kita dengan orang tua, kita dengan saudara, kita dengan kerabat. Ini saja sebuah dosa. Nabi katakan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga yang namanya qati'. Siapa qati'? Pemutus silaturahim. Maka apalagi kalau yang diputus adalah kita dengan orang tua. Karenanya para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ketika membahas tentang silaturahim, memang kita perlu bedakan mana yang dikatakan birrul walidain dan mana yang dikatakan silaturahim. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menyusun Bulughul Maram, di akhir kitab tersebut terdapat sebuah pembahasan khusus tentang adab, namanya Kitabul Jami'. Ada salah satu bab dalam Kitabul Jami', babus silah atau babul bir wassilah, bab tentang al-bir dan juga silah, bab tentang kebaikan dan menyambung silaturahim. Bir di sini dikaitkan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua, silah dikaitkan dengan bagaimana kita dengan kerabat. Namun perlu dicatat bahwa silaturahim ini adalah bangunan besar. Di dalamnya ada birrul walidain. Maka dikatakan qati'ur rahim, memutus hubungan rahim, termasuk pula di sana adalah anak kepada orang tua kepada anak. Maka hati-hati dengan hal ini. Karenanya dalam sebuah hadis para jamaah sekalian, rahim ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Ini pernah menjelaskan atau menyampaikan kepada kita, qamatir rahim qalat hadha maqamul a'id minal qati'ah. Rahim ini pernah berdiri lalu berkata, ini hadis yang sahih, sehingga pola pikir yang harus kita tanamkan dulu, ini hadis harus kita imani. Perkara kemudian rahim ini berdiri lalu berkata, bagaimana caranya? Ini sudah di luar akal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qamatir rahim faqalat hada maqamul a'id minal qati'ah. Rahim ini pernah mengatakan, inilah tempat berdirinya orang-orang yang memohon perlindungan kepadamu tapi ia memutuskan talinya. Maka Allah Ta'ala qal na'am, iya, Allah mengatakan inilah tempatnya. Orang yang dia memohon kepada Allah, berbuat baik, berdoa, tapi ia memutuskan tali silaturahim. Maka Allah mengatakan na'am. Allah kemudian bertanya, ama tardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka. Tidakkah engkau ridha kalau aku, yakni Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah. Apakah engkau ridha wahai rahim kalau aku, yakni Allah Azza wa Jalla, yang akan membantu menyambung orang-orang yang berusaha untuk menyambungmu, dan aku pun juga akan memutuskan orang-orang yang berusaha untuk memutuskanmu. Qalatir rahim, maka rahim mengatakan bala, ya,
aku ridha. Dari hadis ini para ulama kemudian menjelaskan, orang yang dia hendak menyambung silaturahim, orang yang ia hendak memotong tali silaturahim, maka Allah akan menjadi saksi dan Allah akan senantiasa berada di baliknya. Artinya, jangan kita putus asa. Seandainya ada saudara kita yang mungkin kita berbuat baik kepadanya, tapi ia memutuskan tali silaturahim, atau anak dengan orang tua. Masalah ada anak yang dulunya durhaka, lalu kemudian dia keluar dari rumah, pergi, membuat hati orang tuanya terluka, dan dia datang kepada orang tuanya, orang tua masih belum menerima. Misal, jangan kemudian mutung begitu saja. Ketahuilah dalam hadis ini, Allah mengatakan kepada rahim, ala tardain, apa engkau ridha kalau aku akan membantu orang yang akan menyambung tali silaturahim, dan aku akan memotong orang yang akan juga berusaha memotong tali silaturahim. Kita ketika akan menyambung tali silaturahim, termasuk pula akan birrul walidain, juga akan ditolong oleh Allah bagi yang berkehendak. Tinggal kita sekarang, mau tidak kemudian kita menyambung tali silaturahim, mau tidak kita kemudian berbakti kepada orang tua. Betapa banyak di antara kita, saudara-saudara di luar sana, di zaman sekarang, khususnya di zaman serba instan, di zaman serba instan, yang kemudian mudah untuk melupakan kebaikan orang tua. Ketika orang tua kita dahulu mengandung kita, dahulu menggendong kita, bagaimana sikap kita terhadap orang tua tersebut? Bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita? Ketika kita mandi, kita lihat bagaimana pusar kita. Dahulu inilah yang kemudian mengalirkan gizi dari orang tua, apa yang dimakannya kepada diri kita. Ketika tidak ada di antara kita yang mengingkari begitu baiknya orang tua kepada kita, begitu besarnya peran orang tua kepada kita, apakah kemudian kita hendak berbuat durhaka kepadanya begitu saja? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Para jemaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Dalam riwayat yang lain disebutkan ayyul amali ahabbu ila Allah Azza wa Jalla. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Thumma ayyu, lalu apalagi wahai Rasulullah? Nabi mengatakan birrul walidain, lalu berbakti kepada orang tua. Artinya, sebagaimana kita tahu salat adalah tiang agama, dan disebutkan setelah salat, amalan yang terbaik yang mendatangkan ridha dan cintanya Allah adalah birrul walidain. Padahal para jamaah sekalian, kalau kita melihat pada hadis yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendeklarasikan 3 amalan yang utama, mulai dari dasar tiang sampai puncaknya, tidak disebutkan birrul walidain. Ketika Nabi mengatakan Ra'sul amr al-Islam, pokok suatu perkara itu Islam, artinya syahadat. Orang ketika sudah bersyahadat, maka ia kelak akan mencium, merasakan aroma serta seisi surga, walaupun kemudian ada hisab yang perlu ia lakukan. Wa dhirwatu sanamihi, atau disebutkan dalam hadis wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang dasar suatu amalan, tiang suatu amalan, dan puncak suatu amalan, syahadat, salat, jihad. Tidak disebutkan di sana birrul walidain. Tapi ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling baik? Dikatakan as-salatu ala waqtiha, salat. Thumma ayyu,
birrul walidain. Kemudian apalagi birrul walidain, tidak disebutkan jihad. Makanya kenapa disebutkan dalam hadis yang lain ketika ada seorang sahabat yang hendak ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Apakah engkau memiliki orang tua?" Punya. Maka diminta kembali dulu. Maka itulah jihadmu. Fadzaka jihadak. Maka itulah jihadmu. Jihad dengan orang tua. Maksudnya apa? Jihad dalam membersamai orang tua. Jihad dalam kita membersamainya. Jihad dalam kita mengikuti perintahnya. Jihad dalam kita menghormatinya. Ini termasuk jihad. Karena memang tidak semua di antara kita mampu. Betul tidak? Orang tua kita kepada anak, subhanallah, anak ini habis melakukan apa saja, mecahkan piring, banting ini, mungkin marah sesaat tapi mudah hilangnya. Tapi kita sebagai anak pada orang tua mungkin pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, subhanallah, lewat hari, lewat pekan masih diingat. Apalagi kalau kemudian orang tua sudah masuk pada dua fase rawan dalam sudut pandang anak. Apa fase rawan ini? Fase prapikun dan fase pikun. Di sini banyak anak yang berguguran birrul walidainnya. Ketika orang tua ini belum masuk fase prapikun, luar biasa. Datang setiap pekan, walaupun sudah menikah. Datang bahkan 2 hari sekali. Tapi ketika masuk fase prapikun, mulai. Ketika datang kok banyak konflik, maka akhirnya memutuskan 2 pekan sekali datang. Apalagi ketika orang tua sudah masa pikun, mulai muncul ada pandangan-pandangan. Gimana kalau kita, si anak, semua anak yang sedang sibuk meniti karir, menitipkan orang tua pada panti jompo. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ini 2 fase kritis di pandangan anak yang kita semua harus terus memberikan edukasi tentang hal tersebut. Para jamaah sekalian, sungguh berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh para sahabat. Bahkan kehilangan orang tua adalah satu hal yang paling menyedihkan dari kalangan para sahabat. Suatu saat sahabat Iyas ibnu Muawiyah, sahabat Iyas ibnu Muawiyah, berarti putranya Muawiyah, berarti cucunya Abu Sufyan. Iyas ibnu Muawiyah ini ditinggal oleh ibundanya, meninggal dunia. Maka suatu saat disebutkan Iyas ibnu Muawiyah ini menangis tanpa henti. Panjang sekali masa berkabungnya. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang berusaha untuk menenangkannya. Tenanglah wahai Iyas, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya masa berkabung, ini bagaimana kita merasakan sedih yang berkepanjangan, merasakan sedih yang amat sangat, tidak boleh kok terus-terusan. Maka ada satu jawaban Iyas ibnu Muawiyah yang membuat sahabat ini pun ikut terdiam dan ikut menangis. Iyas mengatakan, kuntu babani maftuhani ilal jannah fa ughliqa ahaduhuma. Dahulu aku memiliki 2 pintu yang senantiasa terbuka menuju surga, fa ughliqa ahaduhuma. Maka sekarang telah terputus satu pintunya. Maka sekarang telah tertutup satu pintunya. Demikian para sahabat menganggap orang tua. Makanya kita mulai tadi dengan sebuah hadis ketika Nabi naik ke suatu tangga. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi mengatakan amin, amin, dan amin. Salah satunya adalah ketika seseorang ini dapat berjumpa dengan ibunya, lalu ia tidak bisa masuk surga karena berbakti kepada ibunya. Ketika seseorang mendapati ayahnya dan ia tidak berbakti kepada ayahnya, sehingga ia pun tertutup surga karena bakti kepada ayahnya. Nabi mengatakan amin. Maka seakan-akan Iyas ibnu Muawiyah ini mengatakan, kalau aku dahulu memiliki 2 pintu yang terbuka menuju surga, satu pintunya tertutup, seakan-akan aku sekarang terhalang untuk masuk surga dengan satu pintunya. Maka kita memandang orang tua itu bukan hanya yang membesarkan kita,
Kita memandang orang tua ini bukan hanya yang ngopeni kita, memberikan pendidikan kepada kita, membersamai kita, enggak. Tapi kita memandang orang tua ini babul jannah, pintu surga. Sehingga tatkala kita mendolimi orang tua, tatkala kemudian kita membuat orang tua tersayat hatinya, maka bayangkan di situ pintu surga mulai tertutup. Bayangkan demikian para jamaah sekalian. Dan subhanallah, ketika kita meyakini hal ini, bisa mempraktekkan hal ini, mudah bagi kita untuk mengingat, untuk terus berbakti kepada orang tua. Baik. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk bisa membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua semasa hidup dan sepeninggal mereka? Yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, para ulama menjelaskan banyak sekali bentuk bakti kepada orang tua, namun ada 3 landasan utama bakti kita kepada orang tua semasa hidupnya. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, penghormatan. Dan yang ketiga, pelayanan. Kenapa Ibu? Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, penghormatan. Yang ketiga, pelayanan. Ini landasan utama untuk birrul walidain. Karena tidak mungkin kita sebutkan satu persatu yang itu adalah sebuah contoh, banyak. Tapi inilah 3 landasan utamanya. Ketaatan. Bagaimana ketaatan kepada orang tua, ini termasuk bentuk birrul walidain yang utama. Maka menaati kedua orang tua, hukumnya berpahala yang sangat besar. Karenanya Nabi SAW dalam hal ini pun juga memberikan sebuah pesan kepada kita sekaligus kaidah. Kenapa kita perlu menaati orang tua dan bagaimana ketaatan kepada orang tua ini merupakan landasan utama? Nabi hanya memberikan wanti-wantinya saja. Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik. Artinya, kalau itu orang tua memerintahkan, taati selama tidak bermaksiat kepada Khalik, selama tidak bermaksiat kepada Sang Pencipta. Walaupun itu pada perkara-perkara mubah. Misal ketika orang tua ini memerintahkan kepada kita, nak, nyapu dulu nak, baru mandi. Anak kita mungkin dengan egonya, enggak mak, enggak bu, enggak umi, enggak mah, mandi dulu baru nyapu. Termasuk dalam perkara-perkara yang sepele seperti ini. Kalau kemudian kita taat kepada orang tua, amalan bihadal hadis, mengamalkan hadis ini, Nabi perintahkan kita untuk taat kepada orang tua. Nabi hanya memberikan kaidah, boleh kita tidak taat kepada orang tua kalau pada hal-hal yang bermaksiat kepada Khalik. Maka dengan mentaati orang tua, nyapu dulu baru mandi, tidak mandi dulu baru nyapu, ini sudah berpahala. Ini sudah berpahala. Hanya perkara-perkara mubah, ini sudah berpahala. Inilah mengapa kemudian orang tua dikatakan sebagai pintu surga. Dengan mentaatinya saja pahala bagi kita. Nah, kalau kita tahu demikian ini, maka sebagai orang tua, panjenengan sedaya, Masya Allah, saya nyun sewu, saya ngomong seperti ini, kadang pun saya juga khawatir nggaremi laut, ibu-ibu. Nah, panjenengan yang sudah sepuh, panjenengan yang sudah memiliki cucu, ketika memberikan perintah kepada anak, pastikan di sana perintah itu bukan hanya untuk kebaikan dunianya saja.
pastikan perintah itu bukan hanya untuk kebaikan dunianya saja. Walaupun ketika sang anak ini melakukan itu, mentaati apa yang jenengan perintahkan, dia berpahala dengan mengamalkan hadis ini. Maka kalau jenengan perintahkan itu ada benefit untuk akhiratnya, jelas itu akan lebih membawa pahala banyak untuk putra-putri Anda. Yang kedua, termasuk landasan utama dalam birrul walidain adalah penghormatan. Menghormati atau mengagungi kedua orang tua, baik itu dengan perkataan atau dengan perbuatan, ini pun juga sebuah hukum yang dinilai sangat berpahala besar. Sangat berpahala besar. Para sahabat menggambarkan bagaimana penghormatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat, "Idza takallama khafadu aswatahum 'indah." Kalau para sahabat ini berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan melirihkan suaranya. Tidak kok kemudian berbicara kepada Nabi dengan suara yang lantang, tidak. Wa ma yajidu ilaihi an-nadhar ta'ziman lahu. Bahkan para sahabat ini ketika hendak matur kepada Nabi, ketika hendak memiliki hajat kepada Nabi, tidak melihatnya ta'ziman lahu, saking mengagungkannya. Maka ini sahabat bersikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula sahabat bersikap dengan orang tua mereka. Ta'zim. Bahkan ingat sebuah hadis para jamaah sekalian. Kisah yang menjelaskan tentang 3 orang. Tatkala yatamasyawna, sedang berjalan-jalan, lalu ja'ahumul matar, datang kepada mereka hujan. Mereka kemudian berteduh di goa. Lalu kemudian goa tersebut tertutup oleh batu sehingga tidak bisa keluar. Maka 3 orang ini kemudian bertawassul dengan amal saleh mereka. Bertawassul dengan amal saleh mereka. Orang pertama dalam gua ini, ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dirinya adalah orang yang senantiasa mengagungkan kedua orang tuanya, alias apa? Menghormati kedua orang tuanya. Ia memiliki kebiasaan memerahkan susu kambing lalu kemudian menghadirkan kepada orang tuanya setiap malam. Maka disebutkan dalam riwayat ini, ia pulang sampai ke rumah terlampau malam. Pulang dari ma'isyahnya terlampau malam sehingga didapati orang tuanya sudah tertidur. Tidak sempat minum susu yang biasa ia haturkan. Maka ia pun tetap memerah susu dan ia menolak rengean anaknya. Anaknya minta dia tahan, nanti yang minum pertama kali ibu. Maka ia pun kemudian menanti sampai sang ibundanya terbangun hingga kemudian bisa menyodorkan susu kepada orang tuanya. Ini riwayat yang sahih. Kita tidak akan membahas detail riwayat ini tentang orang kedua dan orang ketiga. Tapi poin dalam orang pertama ini, bagaimana ia ta'ziman, memberikan penghormatan lebih kepada orang tuanya. Bahkan ketika anaknya ia meminta susu yang ia perahkan, dia tolak dulu karena demi mendahulukan orang tuanya. Ini penghormatan. Ini penghormatan. Baik, para jamaah sekalian. Ketika para sahabat ini betul-betul mempraktekkan penghormatan, baik itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada kedua orang tua, maka kita akan dapati tidak ada di antara kita yang mampu menandingi bagaimana penghormatan sahabat kepada orang tuanya. Tidak ada. Sebuah kisah yang juga perlu kita sampaikan di sini. Di zaman dahulu pernah terjadi paceklik di mana satu batang pohon kurma dihargai 1000 dirham. Satu batang pohon kurma dihargai 1000 dirham. Dan Yun Sewu,
Dirham di zaman dahulu tidak bisa disamakan dengan dirham di zaman sekarang. Karena konversi nilai perak yang telah berbeda jauh. Kalau mungkin sekarang perak nilainya sekitar 10.000, tidak dengan zaman dahulu. Tidak dengan zaman dahulu. Yang perbedaan antara dinar dengan dirham saja kurang lebih seperti puluhan keping saja, 20-an keping. Suatu saat ada seorang ibunda dari sahabat yang ia menginginkan mahkota kurma. Mahkota kurma ini kalau mungkin kita kiaskan dengan apa? Bonggolnya pisang. Mahkotanya pisang. Ini pun juga ada dalam kurma. Tapi kala itu ada seorang ibunda dari para sahabat yang menginginkan bonggolnya kurma, mahkotanya kurma. Di saat batang pohon kurma dihargai 1.000 dirham. Maka dipotonglah pohon kurma tersebut, sembari kemudian para sahabat yang lain bertanya, "Ala tadri, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya satu potong pohon kurma dihargai 1.000 dirham?" "Bala, tentu saja aku tahu. Tetapi tidaklah ketika orang tuaku menginginkan sesuatu dan aku mampu lalu aku tolak." Maka ini sesuatu yang sudah jarang kita dapati sekarang. Orang tua kalau menginginkan sesuatu, sang anak ini mampu tapi merasa berat. Kira-kira lebih memberikan opsi lain kepada kita atau kemudian memperturutkannya tanpa bertanya-tanya. Mungkin akan memberikan opsi lain kepada kita. Ketika mungkin ada di antara panjenengan sedaya yang ingin misalkan diberangkatkan haji, karena mungkin belum haji, atau mungkin sudah daftar haji, tapi mungkin masih dalam masa tunggu. Nak, ibu pengen haji, nak. Tapi masih lama. Masih 10 tahun, 20 tahun lagi misalkan. Maka kemudian sang ibu ingin melihat tetangganya, mungkin ada haji furodho, ada mungkin haji plus yang jangka waktunya tidak lama. Nah, ibu kok pengen. Anak bagaimana kira-kira? Secara umum, ya sudah bu, ayo daftar. Atau bagaimana kalau umroh dulu bu? Pasti akan memberikan opsi paling rendah dulu. Maka demikianlah kita pada umumnya. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menyaingi para sahabat dalam rangka penghormatan mereka terhadap ibu-ibu mereka, terhadap orang-orang tua mereka. Maka ini termasuk dalam landasan yang ketiga, pelayanan. Bagaimana para sahabat benar-benar bisa memaksimalkan pelayanan kepada orang tua. Dan salah satu bentuk keteledoran kita di zaman sekarang, khususnya anak-anak muda, menganggap bakti kepada orang tua dalam hal pelayanan cukup dengan mentransfer setiap bulannya, cukup dengan memberikan hadiah setiap bulannya, kirim makanan, kirim pakaian, selesai. Ini sebuah kesalahan besar. Tidak sedikit para ulama yang mengatakan di antara puncak bakti kepada orang tua adalah suhbatul walid. Min a'zami birrul walidain suhbatul walid. Termasuk di antara bentuk birrul walidain yang paling utama adalah suhbatul walid, membersamai orang tua. Ini banyak di antara kita yang salah. Membersamai orang tua ini puncak birrul walidain. Ketika orang tua ini sudah tua, ketika orang tua ini sudah butuh pertolongan dalam banyak aktivitasnya, maka disitulah hadir kita sebagai anaknya. Ini hal yang dikatakan oleh para ulama puncaknya birrul walidain. Sehingga jangan katakan saya anak berbakti, sehingga apa kebutuhan orang tua saya bisa menanggupi, apa keinginan orang tua saya bisa menuruti, tapi ketika orang tua butuh kehadirannya, ia tidak bisa. Jangan katakan diri sebagai orang yang paling berbakti dengan hal tersebut. Suhbatul walid, membersamai orang tua. Inilah puncak bakti seorang anak kepada orang tua. Pun para ulama mengatakan puncak bakti tidak kemudian impas.
Tidak ada seorang anak ini impas dalam berbakti kepada orang tua, tidak ada. Kalaupun dikatakan dalam hadis, yang mana hadisnya memang dihukumi sahih oleh para ulama, bagaimana ketika Nabi SAW mengatakan, la yujzi'u waladun walidatan, aw la yujzi'u waladun walidan, illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba itu bisa membalas orang tuanya dalam hal kebaikan, yakni membalas bakti orang tua, kecuali dalam satu kondisi, ketika ia dapati orang tuanya mamlukan, ketika orang tuanya didapati dalam kondisi sebagai budak, lalu dia beli dan dia bebaskan. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah orang tua ini menjadi budak, lalu kita sebagai anak bukan budak? Mungkin tidak? Mungkin apa bukan, Bu? Tidak mungkin. Artinya apa? Satu hadis yang sahih ini dikatakan sebagai kesempatan seorang anak untuk menggugurkan bakti kepada orang tuanya, perkara yang mustahil. Kita mendapati orang tua sebagai budak, lalu kita bebaskan orang tua dan kita merdekakan, sementara kita statusnya merdeka. Tidak mungkin. Tidak ada kondisi di mana kita bebas bakti kepada orang tua. Tidak ada. Makanya pelayanan kepada orang tua dengan membersamainya, ini sesuatu yang dikatakan puncak bakti oleh para ulama. Puncak saja, tidak sampai kemudian menggugurkan, tidak sampai. Belum lagi kalau kita melihat pada hadis-hadis yang lain, yakni di mana bakti kepada orang tua juga salah satu bentuk pertaubatan yang utama. Ini perlu dicatat. Ketika seorang anak ia melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan, mungkin dia bertanya, dengan apa saya bertaubat? Dia telah lakukan 3 syarat taubat, meninggalkan apa yang keliru dia lakukan, menyesali apa yang keliru dia lakukan, berjanji tidak mengulangi lagi apa yang keliru dia lakukan. Dia menganggap, oh saya telah bertaubat. Selesai sampai di sini, mungkin taubatnya iya. Tapi apakah kemudian dia telah mengisi taubatnya dengan kebaikan? Tidak, belum tentu. Makanya kemudian dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, annahu atahu rajulun faqal inni khattabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha khairi wa ahabbahat. Wahai Rasulullah, aku datang kepada seorang wanita, aku menyukainya dan aku hendak melamarnya. Fa'abat, tapi dia menolakku. Dan ada orang lain yang kemudian menikahinya, atau ada orang lain yang kemudian mengkhitbahnya, dan ia pun menyukainya. Fahalli min taubatin idza qataltuhu. Maka apakah aku ini bisa bertaubat tatkala aku membunuhnya? Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini ditolak. Saya ini hendak menikahi wanita, tapi wanita ini menyampaikanku. Wanita ini didatangi oleh lelaki lain dan dia menerimanya. Faqataltuha. Aku membunuhnya. Afalati taubat? Afalali taubat? Apakah bagiku taubat? Nabi SAW tidak menjawab taubatnya ada atau tidak. Nabi menjawab dengan sebuah pertanyaan, A'ummuka hayyah? Apakah ibumu ini masih hidup? Qal la, tidak. Tidak, ibuku ini sudah meninggal. Nabi SAW kemudian mengatakan, tub ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah sedekat mungkin. Yakni taqarrablah kepada Allah, berbaktilah kepada Allah, dalam artian yakni mentauhidkan Allah, dalam artian yakni beribadah kepada Allah semampumu, semaksimalmu.
Maka pergi orang ini. Fasa'al Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka Ibnu Abbas kemudian bertanya, "Lima sa'altahu an hayyati ummi?" Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut apakah ibunya masih hidup? Kenapa Nabi tidak langsung menjawab, "Iya, tobatmu diterima," atau "Iya," atau "Tidak, tobatmu tidak diterima." Tapi Nabi bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Dikatakan dalam hadis, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah." Aku tidak mengetahui satu amalan yang paling cepat mendekatkan seseorang kepada Allah. Aku tidak mengetahui satu amalan yang paling baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah min birril walidah, dibandingkan dengan birrul walidain. Maka kalau didapati nyun sewu ada seorang anak habis melakukan kesalahan, habis melakukan kelalaian, sebuah dosa, salah satu bentuk taubatnya yang terbaik adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara birrul walidain. Dengan cara birrul walidain. Ini. Tayyib. Para jamaah sekalian, ini berkaitan dengan berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Lalu bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Karena tajuk kita adalah berbakti tiada henti. Bagaimana cara kita agar terus berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal? Dalam hadis yang sahih disebutkan ada 4 hal cara kita berbakti kepada orang tua sepeninggal orang tua kita. Dan ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Apakah tersisa untukku bakti kepada keduanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am khisalun arba'." Iya, ada 4 hal yang bisa membuatmu terus menjaga bakti kepada orang tua sepeninggal orang tua. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. As-salatu alaihima ini bukan diartikan mensalati keduanya, tidak. Salat ini, para ibunda sekalian, secara bahasa artinya doa. Kenapa? Karena salat ini rangkaian dari doa. As-salatu alaihima, engkau doakan keduanya, maka ini bakti. Yang kedua, al-istighfaru lahuma, engkau memohonkan ampun untuk keduanya, ini bakti. Doa ini doa yang umum. Doa apa? Doa kelapangan kuburnya, doa kemudahan hisabnya, ini doa yang umum. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang bermacam-macam terhadap sebuah jenazah, terhadap mayit, orang yang meninggal. Ada di sana doa, Allahumma abdilhu daran khairan min darih, Allahumma abdilhu ahlan khairan min ahli, Allahumma abdilhu zawjan khairan min zawji. Ini semua termasuk dalam ranah doa dan beda dengan istighfar, beda dengan memohonkan ampun. Doa sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ya Allah, gantikanlah baginya tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Ya Allah, gantikanlah baginya ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Ya Allah, gantikanlah baginya zaujan khairan min zauji, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Ini di antara doa kebaikan-kebaikan yang kita bisa panjatkan untuk sang mayit atau jenazah. Maka seperti inilah doa yang dimaksud dalam poin pertama, doa kebaikan secara umum. Yang kedua, istighfaru lahuma, memohonkan ampun. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua saya sebagaimana mereka mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Yang ketiga, wal infadu ahdihima, dan memenuhi janji-janji keduanya.
janji-janji yang masih terluput. Orang tua punya janji, termasuk di sini hutang dan nazar. Orang tua punya hutang. Hutang ini para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dibagi menjadi dua. Hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama. Hutang kepada Allah seperti fidyah, seperti zakat. Baik itu zakat mal, baik itu zakat perniagaan ketika orang tua adalah pebisnis, ataupun zakat peternakan ketika orang tua penggembala. Maka ini termasuk hutang kepada Allah. Ketika meninggal orang tua, dilihat dulu bagaimana hutangnya, punya hutang tidak. Ada hutang puasa? Ada, maka bayarkan fidyahnya. Ada hutang zakat? Ada, maka bayarkan dulu. Jangan bahas-bahas tentang waris dulu. Bahas dulu tentang hutang orang tua atau hutang kepada sesama. Ketika mungkin orang tua pernah berhutang, yang kita tahu bahwasanya orang tua pernah cerita punya hutang kepada si fulan, dan si fulan, kita tunaikan. Begitu pula nazar. Orang tua pernah punya nazar, nanti nak kalau kamu lulus kuliah, bapak sama ibu mau misal bersyukur kepada Allah dengan pergi umrah misalkan. Kita lulus, orang tua belum sempat umrah, qadarullah mungkin meninggal, sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Maka kita apa? Kita badalkan orang tua. Kita badalkan orang tua. Ini memenuhi janji. Ini poin ketiga, termasuk birrul walidain sepeninggal orang tua. Poin yang keempat, poin yang terakhir, Nabi katakan wa ikramu sadiqihima wasillatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Engkau menyambung kembali kekerabatan dan berbuat baik kepada orang-orang yang diperlakukan baik oleh orang tua. Yang engkau tidak akan berjumpa dengan mereka kecuali karena orang tua. Kita dikenalkan dengan orang tua, temannya orang tua, yang dengan teman orang tua tersebut alhamdulillah mungkin menolong kita bisa masuk ke jenjang kuliah, menolong kita kemudian bisa masuk ke instansi untuk bekerja karena link orang tua. Maka yang demikian ini termasuk di antara bakti kepada orang tua, terus berhubungan baik dengan orang-orang yang baik dengan orang tua kita. Ini 4 hal yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai apa? Bentuk bakti kepada orang tua sepeninggal orang tua. Dan poin terakhir inilah yang paling sering dikecewakan. Kalau 3 poin pertama, banyak di antara kita yang ingat, banyak di antara kita yang tergerak untuk itu. Mendoakan, memintakan ampun, ingat terhadap hutang-hutang orang tua. Tapi bagaimana orang tua punya hubungan dekat dengan temannya, punya hubungan dekat dengan mungkin kerabatnya, tapi kita sepeninggal orang tua putus begitu saja. Ini yang sering sekali perlu kita edukasi untuk anak-anak kita, perlu kita edukasi untuk generasi muda di antara kita. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini berkaitan dengan bakti tiada henti yang kita telah sampaikan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan seseorang berjumpa dengan orang tuanya, tapi ia tidak masuk surga karena wasilah orang tuanya. Begitu pula kita sampaikan bagaimana banyaknya para ulama mengomentari bakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban tanpa sebab akibat. Mau bagaimanapun keadaan orang tua kita, bakti adalah hal yang tidak akan gugur. Sebagaimana mau Allah memberikan kepada kita apapun nikmat ataupun nikmah, kita tetap tidak gugur untuk mentauhidkannya. Begitu pula kita sampaikan bagaimana bakti kepada orang tua adalah perkara yang afdal, dicintai oleh Allah, bahkan lebih dari sekedar jihad. Kita telah sampaikan pula bagaimana durhaka kepada orang tua, termasuk pula memutuskan tali silaturahim, adalah sebuah dosa yang cepat sekali azabnya. Maka kalau kemudian ada di antara saudara-saudara kita melakukan kesalahan, mudah sekali Allah balas.
lihat bagaimana bentuk kesalahan tersebut. Di antara kesalahan tersebut adalah qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim. Telah kita sampaikan pula bagaimana 3 landasan utama bakti kepada orang tua semasa hidupnya: ketaatan, penghormatan, dan juga pelayanan. Begitu pula bagaimana bentuk bakti kepada orang tua sepeninggal mereka berdua. Ini bagaimana kita mendoakannya, bagaimana kita memohonkan ampun untuk keduanya, memenuhi janji hutang dan nazarnya, serta poin terakhir yakni menyambung kekerabatan atau perbuatan baik orang tua kepada teman-temannya maupun kepada kerabat-kerabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika seorang istri hendak tetap berbakti kepada orang tua, namun dipertanyakan oleh suami. Ketika mungkin seorang istri ini membawa orang tua untuk tinggal bersamanya, dianggap seorang istri ini ingin memuliakan, ingin kemudian merawat dan lain sebagainya. Tapi seorang suami mengatakan, kenapa engkau lakukan? Padahal di sana ada dulur-dulurmu, ada anak-anak laki-lakinya. Bagaimana sikap kita? Satu, bahwa apa yang dikatakan oleh suami belum tentu pengingkaran. Bisa jadi suami mengatakan demikian adalah bentuk suami mengingatkan kita agar kita menyuruh saudara-saudara laki-laki kita untuk lebih berbakti kepada orang tua. Tidak bisa dipungkiri, tangannya perempuan ini beda dengan tangannya laki-laki. Seorang anak perempuan tatkala ngopeni orang tuanya, tatkala ngerumah, membersamai orang tua, dibandingkan dengan anak laki-laki yang ngerumat membersamai orang tua, beda. Tidak bisa dipungkiri ini. Kadang ini pula yang menyebabkan kita atau jenengan sebagai seorang istri gemes. Mungkin punya kakak laki-laki, punya adik laki-laki. Alhamdulillah Allah paringi dunia, Allah paringi kemudahan rezeki dan lain sebagainya. Tapi tidak perhatian terhadap orang tua, kurang open ke orang tua, kurang nopo nggih? Kurang care, kurang sabar kepada orang tua. Kadang kita mungkin gemes sehingga kemudian kita ngajak orang tua tinggal bersama kita. Lalu ketika suami mempertanyakan, jangan dianggap ini sebagai sebuah pengingkaran dulu. Bisa jadi ini adalah seruan dari suami agar kita lebih nuturi saudara-saudara kita untuk lebih bakti pada orang tua. Ini satu poin. Poin yang kedua, kalaupun kemudian kita tidak memiliki saudara, lalu suami melarang, apa yang mesti kita lakukan? Kita tidak punya saudara, sehingga orang tua ya ikutnya dengan kita anaknya, apalagi anaknya perempuan semua, apalagi anaknya tunggal perempuan. Bagaimana kalau suami melarang? Maka selesaikan dulu Anda dengan suami. Bagaimana bisa membujuk suami untuk kemudian luluh kita bisa mengajak orang tua. Jangan sampai kemudian karena kita cinta kepada orang tua, kita sadar bagaimana pahala bakti, lalu kita paksa orang tua ini di rumah kita dan suami tidak meridhoinya. Jangan. Seandainya kita mentaati suami, ini pun ketaatan yang tidak mutlak. Kenapa? Satu, kita telah sebutkan hadis. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik, karena sejatinya ketaatan itu pada hal-hal yang baik. Ketaatan pada hal-hal yang baik. Kita taat kepada suami, ini memang benar. Tapi kalau kemudian suami ini melarang kita untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, jelas kita harus berikan edukasi.
Sampaikan kepada suami, saya taat kepada Anda, saya memuliakan Anda sebagai pemimpin rumah tangga, bahwa surga kita adalah memang suami. Tetapi jangan sampai kemudian kita taat 100% dengan suami lalu abai dengan orang tua. Ketika kita hendak mengunjungi orang tua, lalu suami larang, sebutkan, saya ini sudah lama tidak berjumpa dengan orang tua, saya ini sudah lama hendak berjumpa dengan orang tua. Kalaupun saya dibatasi untuk tidak lama di sana, saya terima. Kalaupun saya dibatasi untuk tidak membawa orang tua ke sini, saya terima. Tapi jangan kemudian membuat kita dengan orang tua putus. Ini poinnya. Maka bagaimana kita tetap taat kepada suami, tapi tidak mengabaikan orang tua? Maka selesaikan dulu dengan orang tua. Selesaikan dulu dengan suami. Selesaikan dulu dengan suami. Baru kemudian dengan orang tua. Dan meluluhkan hati suami itu bukan dengan otot-ototan. Meluluhkan hati suami itu bukan dengan alis gandeng, merengut, bukan. Meluluhkan hati suami itu dengan kelembutan. Beri pelayanan pada suami, bujuk suami secara perlahan, insya Allah suami bisa luluh. Semoga Allah mudahkan kita dan suami untuk kemudian bisa birrul walidain dengan sepenuh hati. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan yang biasa muncul pula adalah, bagaimana ketika seorang suami begitu sering memberikan uang kepada orang tuanya, lalu ada istri yang jealous, ada istri yang cemburu. Kalaupun bukan cemburu untuk dirinya, cemburu kepada anaknya. Anaknya loh nanti masih butuh keperluan ini, keperluan ini, keperluan itu. Kenapa kok hasil tabungan, saving dan lain sebagainya diberikan kepada orang tua, belikan ini itu orang tua? Ini termasuk pertanyaan yang sering kali muncul. Bagaimana yang tepat? Perlu diketahui para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang suami berkewajiban untuk memuliakan orang tua, menafkahi orang tua dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama. Sementara suami diwajibkan untuk menafkahi istri tanpa syarat. Ini perlu dibedakan. Seorang suami menafkahi istri ini tanpa syarat, wajib mutlak. Tapi seorang anak ketika dia sudah menikah, laki-laki menafkahi orang tuanya ini dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ia sebagai seorang suami, sebagai seorang anak mapan secara finansial. Yang kedua, orang tua dalam keadaan fakir, butuh. Yang ketiga, tidak ada saudara lainnya yang mampu kecuali dirinya. Barulah di situ wajib baginya. Sementara sebagai seorang suami kepada istrinya tidak ada syarat. Para ulama hanya mengatakan boleh di sana seorang suami memberikan dalam rangka tarbiyah, dikurangi nafkahnya. Kapan itu? Kapan seorang suami boleh mengurangi nafkah kepada istri? Ketika nusyuz. Ketika sang istri ini durhaka pada suami, dituturi nolak, apalagi perkaitan agama, istri disuruh pakai jilbab tidak mau, yang mungkin sebelumnya dikasih uang nafkah 2 juta, 3 juta sebulan, karena mungkin istrinya tidak nurut, maka dipotong setengah. Maka ini masih dibahas oleh para ulama, dan sebagian besar ulama memperbolehkan. Sebagian besar ulama memperbolehkan. Ini diantara bentuk tarbiyah seorang suami kepada istri. Tapi bukan dengan menghentikan nafkah sama sekali, mengurangi. Makanya dikatakan di awal, kewajiban seorang suami menafkahi istri tanpa syarat. Sementara kewajiban seorang anak, seorang suami menafkahi orang tuanya ada syarat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sekaligus kejadian yang berat.
Bagaimana ketika orang tua saking durhakanya anak, saking durhakanya anak, kemudian mengatakan, sudah, ibu ikhlaskan kamu, ibu lepaskan kamu, ndak usah ngurus ibumu lagi. Na'udzubillah. Bagaimana hal ini dalam kacamata Islam? Maka keduanya salah. Sang anak jelas dia salah karena dia durhaka kepada orang tua. Aqul walidain, aqul liwalidain. Dia berdurhaka kepada orang tuanya. Adapun sang ibu, orang tua, dia pun juga zalim kepada anaknya. Tidak boleh demikian. Tidak dikatakan kemudian ibu ini durhaka, tidak, zalim kepada anaknya. Anaknya berbuat salah lalu sang ibu kemudian mutung. Bahasan tidak enaknya demikian. Sudah, terserah nak. Sakarepmu, tidak usah openi ibu. Wis culno ibu, misalkan demikian. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka ini zalim. Sedangkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu itu dalam keadaan dia zalim atau dia yang terzalimi. Sahabat mengatakan, al-madlum fama balu zalim. Kalau orang yang terzalimi jelas ya Rasulullah, tapi bagaimana orang yang zalim kok kita tolong? Nabi mengatakan, dengan engkau hentikan kezaliman tersebut. Maka cara ibu supaya ia tidak zalim kepada anaknya, terus nuturi kepada anaknya. Sudah Ustaz, bebal anaknya, terus tuturi. Terus tuturi. Terlepas bahwa nanti sang anak ini mendapatkan dosa besar karena durhakanya, tapi tidak layak kemudian sang ibu membiarkan, apalagi sampai kemudian memutuskan, seakan-akan kemudian ia memberikan jalan lebar kepada anaknya untuk terus durhaka kepada orang tua. Seandainya ada anak yang dia berbakti kepada orang tua, baik, tapi orang tuanya mungkin belum mendapatkan hidayah. Orang tua mengatakan, sudah nak, ibu tidak usah diurus. Urus saja keluargamu sendiri. Sang ibu mungkin demikian, mungkin. Maka anak apakah boleh mentaatinya? Tidak boleh. Seorang ibu misalkan, sudah nak, tidak usah urus ibu, biarkan ibu sudah urus saja keluargamu. Tidak usah datang ke tempat ibu, tidak usah kemudian kirim ibu, tidak usah kemudian ini perhatikan ibu. Anak ini padahal tidak apa-apa, anak ini bakti kepada orang tuanya. Apakah boleh anaknya ini taat kepada orang tuanya? Tidak boleh. Maka berlaku pula sebaliknya, ketika kemudian sang anak ini zalim, sang anak ini uququl walidain, durhaka kepada orang tua, lalu orang tuanya pun mutung, tidak boleh yang demikian, zalim. Nah, maka yang demikian ini boten parang. Wallahu a'lam bissawab. Ini ibu yang belum tahu ilmu. Ini ibu yang ia gagal dalam ilmu investasi. Nah, ini ibu yang gagal dalam ilmu investasi. Apa investasi terbaik, Ibu? Apa investasi terbaik? Anak. Investasi terbaik dalam syariat Islam itu 3, dan telah jelas hadisnya, insya Allah jangan hafal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh, ini investasi terbaik. Ini investasi yang tidak mengenal kata bodong. Ini 3 investasi terbaik dalam syariat yang tidak mengenal kata bodong. Tidak ada namanya sedekah jariah itu bodong investasi, tidak ada. Maka ketika kemudian seorang ibu kemudian mencuekkan anaknya, mengatakan kepada anaknya, ndak usah openi ibu, ndak usah datang ke rumahnya ibu, ini ibu yang gagal dalam ilmu investasi. Allah ini memberikan hidayah kepada siapapun. Sangat mungkin bagi Allah ketika melihat seorang hamba ini durhaka sepanjang hidupnya, lalu kemudian sang hamba ini karena satu kondisi ia akhirnya bertaubat. Sangat mungkin. Tidakkah kemudian sang ibu ini, ia berpikir ketika anaknya durhaka, sangat mungkin bagi Allah untuk membalikkan hal tersebut.
Maka sang ibu yang mengatakan, sudah, engkau tidak tahu apa yang saya rasakan, engkau tidak tahu bagaimana perlakuan anak saya kepada saya, makanya saya berlaku demikian. Ini ibu yang nyuruh saya, salah satu kesalahannya adalah su'udzan kepada Allah, menganggap seakan-akan tidak mungkin Allah memberikan hidayah kepada anaknya. Ini keliru besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa melahirkan keberkahan untuk diri kita maupun keluarga, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki masalah dan belum Allah berikan jalan keluar, semoga segera Allah berikan jalan keluar karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Dan ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat dan belum Allah kabulkan, semoga segera Allah berikan keterkabulan atas hajat-hajatnya karena keberkahan dari majelis ilmu di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.